Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maru Permata Kesehatan Sambali. Saya dari SRS 71. Saat ini kami dari kelompok 9 akan membacakan materi kami mengenai evaluasi kapabilitas proses manage problems COVID-5 pada dasi JR. A. Pendahuluan. Semakin berkembangnya teknologi informasi menuntut perusahaan untuk melakukan pengembangan internal maupun eksternal organisasi. Teknologi informasi atau TI merupakan bagian yang sangat penting bagi perusahaan maupun instansi dan juga merupakan suatu nilai investasi untuk menjadikan perusahaan tersebut menjadi lebih baik serta mendukung rencana strategis perusahaan atau instansi untuk mencapai visi, misi, serta tujuan yang diinginkan. Untuk materi B, saya berikan kesempatan kepada Saudari Bianca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca Rizna. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal tugas kelompok dari kelompok saya. Saya akan membacakan bagian B, yaitu landasan teori. Yang pertama, evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai. Selanjutnya, informasi ini digunakan untuk perbaikan suatu program. Yang kedua ada COVID-5. COVID-5 merupakan generasi terbaru dari panduan ISACA yang membahas mengenai tata kelola dan manajemen IT. COVID-5 dibuat berdasarkan pengalaman penggunaan COVID selama lebih dari 15 tahun oleh banyak perusahaan dan pengguna dari bidang bisnis, komunitas IT, risiko, asuransi, dan keamanan. COVID-5 membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dari teknologi informasi dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaatnya dan mengoptimalkan tingkat risiko serta penggunaan sumber daya. Yang ketiga itu proses assessment model atau PIM. PIM dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan penilaian berbasis proses COVID untuk meningkatkan ketelitian dan keandalan ulasan proses IT. PIM adalah model kemampuan proses dua dimensi dalam satu dimensi, dimensi proses. Proses didefinisikan dan diklasifikasikan ke dalam kategori proses. Dalam dimensi lain, dimensi kemampuan, satu set atribut proses dikelompokkan ke dalam tingkat kemampuan yang terdefinisi. Atribut proses memberikan karakteristik terukur dari kemampuan proses. Yang ketiga ada DSS-03 Manage Problems. Proses DSS-03 Manage Problem berfokus pada pengidentifikasian dan pengklasifikasian masalah dan penyebabnya, serta menyediakan resolusi dengan jangka waktu untuk mencegah terulangnya insiden dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Sekian dari saya, nanti materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Saya persilakan Saudara Ahmad untuk membacakan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ahmad Kamal. Di sini saya akan membahas analisa dan pembahasan. Analisa sistem dasi JR saat ini. Dasi JR merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk membantu kegiatan operasional pada PT XYZ dalam mengelola data-data yang terintegrasi antara data-data iuran wajib, sumbangan wajib, pelayanan, dan keuangan. Dasi JR terintegrasi dengan data-data yang berada di kantor perwakilan, kantor cabang, dan data-data yang berada di kantor pusat. Sistem dasi JR digunakan oleh semua pegawai, namun setiap pegawai memiliki tampilan menu yang berbeda-beda, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua ada pemetaan rasi card.
Responden pada penelitian ini tentukan menggunakan RASI-CART, responsible, accountable, consultant, dan informed. RASI-CART merupakan sebuah matrik dari semua aktivitas atau wewenang dalam mengambil keputusan yang dilakukan dalam sebuah organisasi terhadap semua orang-orang atau peran untuk setiap proses. Di sini kita lihat tabel yang ada pada daftar responden. Tabel kedua merupakan pemetaan RASI-CART pada proses DSS03 Manage Problem. Berdasarkan pemetaan RASI, dapatkan jumlah responden sebanyak 4 orang yang dapat dilihat pada tabel ketiga. Oke, sekian dari pembahasan penjelasan saya. Terima kasih. D. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada sistem DASI-JR terkait proses manage problems berdasarkan kerangka kerja COVID-5, maka dapat diambil kesimpulan yaitu yang pertama, hasil tingkat kapabilitas proses manage problems pada sistem DASI-JR berada pada level 2 dengan status largely achieved atau L sebesar 77,35%, di mana kriteria secara garis besar sudah tercapai dan telah terdapat fakta atau bukti atas pendekatan sistematis dan pencapaian yang signifikan atas kriteria tersebut. Namun masih ada beberapa kelemahan. 2. Rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan dalam mencapai target tingkat kapabilitas di level 3 adalah sebagai berikut. Di A 2.1 Performance Management mendefinisikan secara jelas mengenai kegiatan proses manage problems dan dikomunikasikan kepada pihak yang terlibat, merencanakan dan memonitor kinerja proses manage problems, serta perlu adanya penetapan tindakan yang harus dilakukan ketika proses manage problems tidak sesuai rencana. Demikianlah hasil presentasi kami, diucapkan banyak terima kasih.